Shalom, selamat malam buat teman-teman sekalian. Kembali berjumpa dengan saya Echa. Masih setia menemani teman-teman di acara Obsesi. Nah teman-teman, di episode perdana kita kemarin itu banyak sekali respon positif yang kita terima. Pastinya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian. Nah malam hari ini nggak kalah seru dari episode perdana kita. Tapi malam hari ini saya nggak sendiri teman-teman. Jadi malam hari itu saya ada kedatangan teman partner saya yang diimpor langsung dari Jepang teman-teman. Mau tahu siapa dia? Aiko. Yeay. Oke, malam Aiko. Malam. Semangat Aja. malam ini? Oh, super semangat kita. Super kali ini. semangat banget. Nah, Aiko, malam hari ini semangat gak sih untuk menantikan siapa bintang tamu kita pada malam hari ini? Iya dong, kita Penasaran nggak? Bener-bener deh, penasaran Nah, banget. pastinya teman-teman sekalian juga penasaran. Untuk itu tetap stay tune di channel YouTube GB Intro di acara Obsesi, obrolan seru soal Iman. Dan untuk bintang tamu pada malam hari ini siapa Iko? Siapa ya? Check This out. Nah, Aiko, kira-kira malam hari ini kita mau bahas topik soal apa sih? Kita malam hari ini mau bahas tentang topik The Power of Faith. The Power of Faith. Nah, itu pasti juga salah satu topik yang seru ya, Eko ya. Oh iya, seru banget. Nah, sih. untuk membahas topik yang seru, pastinya kita juga ada narasumber dan bintang tamu yang sangat seru sekali. Benar nggak, Eko? betul banget, Yuk, betul. kita mau sambut tanpa berpanjang lebar lagi. Betul. Kita sambut bintang tamu kita pada malam hari ini, Pastor Dedi. Dedi. Hai. Halo, selamat malam Pastor Dedi. Silakan duduk. Oke, thank you. Oke. Nah, apa kabar Pastor Dedi? Puji Tuhan, kabarnya baik. Luar Gimana biasa. Eca? Aiko gimana kabarnya? Puji Tuhan, Puji sehat. Dahsyat. Gimana? Puji Tuhan, Aiko baik. Nah, oke. Ya, teman-teman, untuk membahas topik The Power of Faith pada malam hari ini, pastinya akan ada beberapa pertanyaan yang saya yakin percaya buat teman-teman sekalian juga pasti akan sangat-sangat menantikan pembahasan kita malam hari ini dengan Pastor Dedi. Oke, sebelumnya ini Pastor Dedi, selamat Waduh, menikmati. terima kasih. Wah, Oke. tehnya mantap, ya, wanginya, aromanya luar Aromanya biasa. luar nih. biasa ya. Waduh, Eca tahu aja kesukaan saya nih. Teh ya. Haleluya. Oke. Tehnya mantap. Nah, kita mau masuk nih untuk beberapa pertanyaan. Silakan Aiko. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih, Pastor Dedi, kira-kira menurut Pastor Dedi ini apa sih pengertian dari iman itu supaya teman-teman semua yang menyaksikan ini tahu apa arti iman itu? Iya, saudara-saudara pemirsa dan juga Eca dan Aiko, Ya. kalau kita berbicara soal pengertian iman, maka di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama itu di situ tertulis tentang arti iman. Yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Singkatnya begini, iman adalah sesuatu yang kita percayai walaupun kita belum melihat. Nah, itu artinya iman. Nah, jika kita berbicara soal iman, Cak, maka iman itu bukan hanya sekedar kita percaya kemudian kita perkatakan. Misalkan begini, kamu percaya gak kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Kemudian kita berkata bahwa oh, saya sangat percaya begitu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi sekedar hanya di perkataan saja, ya. Tidak seperti itu. Jadi iman adalah harus disertai dengan sebuah tindakan. Nah, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman itu harus dikerjakan, iman itu harus dilakukan. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kebenaran Kristus, tentunya kita harus menjadi pelaku firman. Nah, pelaku firman itu berkaitan dengan iman yang kita miliki. Makanya itulah kenapa kita sebagai anak Tuhan, kita perlu membangun iman atau membangun kedewasaan iman di dalam Tuhan. Jadi itu, Cak, singkatnya kalau kita berbicara tentang pengertian iman. Nah, setiap kita ini artinya kita diberikan sebuah kepercayaan dari Tuhan untuk kita meresponi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, tentunya dengan respon dan sikap hati yang tulus di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau terima Tuhan, kita mau menjadi anak Tuhan, kita mau beriman di dalam Tuhan, maka yang pertama adalah kita harus menerima dengan hati yang tulus. Jadi seperti itu. Ya. Menarik banget ya Eko Iya, ya betul, pembahasan betul, pertama betul. ini. Dan ini lebih menarik, ini aroma pizzanya tadi Oh, Eko iya. bawa ya. Waduh, ini Bawa. mantap. Wah, ini Iya. Pastor Dedi nih.
Sebenarnya saya lebih suka ke Timus Oke, dibanding ke Timus ya. Iya, lebih sukanya ke Lebih Timus. Tapi nggak Indonesia, apa-apa, ya. ya, karena saya apa namanya? Dari Sintong ya Om. Ini sepertinya aromanya juga Menarik. nggak kalah mantapnya. Nah ini nanti kita perlu coba. Oke. Kita tuntaskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya. Pasti enak sih, pasti. Oke, tadi pembahasan jawaban pengertian dari iman yang sangat-sangat menarik sekali dari Pastor Dedi ya. Tapi ketika kita berbicara lagi, balik lagi untuk anak muda. Ya. Sebagai anak muda Kristen, kira-kira menurut Pastor Dedi, apa yang harus dimiliki anak muda Kristen? Khususnya adalah ketika kita berbicara soal the power of faith, Kayak tentang kita ya. iman. Yes. Buat kita Nah, banget. dibuat anak-anak muda, buat Eca dan Aiko ya, khususnya dibuat teman-teman semua yang menyaksikan siaran obsesi ini. Nah, kalau kita berbicara tentang iman, ya iman, khususnya buat anak muda, hal apa yang harus dimiliki, begitu ya? Yang pertama yang harus dimiliki, yang paling penting sekali menjadi pondasi dasar iman di dalam Tuhan buat anak muda adalah karakter Kristus, ya. Nah, karakter Kristus ini harus dimiliki oleh anak-anak muda. Kalau karakter ini tidak terbentuk, ya, kalau karakter ini tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya yakin begini, ya, anak muda yang menjadi harapan, ya, bangsa, negara, juga harapan gereja ke depan, maka tidak akan berjalan dengan baik ke depannya. Saya bisa begini, anak muda adalah satu generasi yang bisa membawa sebuah perubahan ke depan, ya. Makanya kalau kita berbicara tentang karakter, itu kan berbicara tentang tabiat, watak, sesuatu yang memang sudah terbentuk ya sejak lahir, ya, kemudian juga terbentuk dari rumah tangga, dari didikan papa, mama dan sebagainya. Nah, demikian juga di dalam pembentukan karakter Kristus. Nah, ini penting sekali supaya apa? Supaya khususnya untuk bagaimana anak-anak muda ini punya karakter Kristus, makanya orang tua itu harus membimbing mereka di dalam kebenaran Tuhan. Jadi secara otomatis maka peran orang tua di sini itu sangat berperan penting di dalam memberikan pemahaman, pengajaran dan didikan yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani seperti itu. Nah, ini penting sekali ya. Jadi miliki karakter Kristus itu. Kalau kita mau sukses ke depan, kita lihat ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab, tokoh-tokoh muda yang mereka punya nilai karakter Kristus itu yang akhirnya menjadi modal untuk mereka sukses di masa depan. Ya, jadi saya mau bilang bahwa karakter ini sangat penting ya. Jadi saya berharap bahwa setiap anak muda harus menyadari bahwa mereka punya potensi besar, bahwa mereka ini adalah biji matanya Tuhan. Artinya apa? Sesuatu yang punya visi ke depan, sesuatu yang sangat penting. Kalau anak muda ya hidup hanya sekedar ya artinya mengikuti kemauan atau keinginan, atau juga mungkin hanya berjalan sesuai dengan hal-hal yang biasa, sekedar hal-hal yang biasa saja. Saya pikir ini sesuatu hal yang harus diubah begitu ya. Jadi mereka harus tahu bahwa mereka adalah generasi yang menjadi harapan ya bagi bangsa, bagi negara, bagi keluarga juga, jadi papa mama dan juga bagi gereja. Jadi seperti itu. Menarik banget ya, karakter. Ya. Ya. Dan juga berarti kalau tadi ada poin yang saya bisa garis bawahi itu tetap harus ada peran serta orang tua ya, Pastor Dedi. Betul, betul sekali. Ya, betul sekali. Makanya ini tugas daripada orang tua ya. Orang tua yang sudah di dalam Tuhan, maka dia punya tugas tanggung jawab untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan selain potensi anaknya, tetapi juga bagaimana bisa membangun karakter buat anak-anaknya begitu. Ya, supaya apa? Karakter yang terbentuk ini juga bisa menjadi satu karakter yang bisa menjadi berkat, tidak hanya di dalam gereja tetapi juga di luar gereja. Nah, anak-anak Tuhan, saya berharap bahwa kalian ini adalah garam dan terang ya. Ketika kalian ada di tengah komunitas kalian, maka kalian ini harus punya dampak yang positif ya. Dengan karakter Kristus yang ada dalam diri Anda, maka Anda harus menjadi saluran berkat buat mereka ya. Artinya Anda harus punya nilai-nilai Kristiani yang bisa ditanamkan, yang bisa menjadi contoh teladan buat teman-teman Anda yang lain seperti itu. Nah, harus juga dipahami bahwa saya selalu mengingatkan begini, di dalam pengajaran juga, bahkan juga seringkali di dalam khotbah juga mengajak anak-anak muda untuk selalu melihat kebenaran Tuhan. Di dalam Kolose pasal 23 dikatakan apa? Bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah untuk apa? Seolah-olah untuk Tuhan. Jadi saya ingin membiasakan buat anak muda, kalau Anda mengerjakan segala sesuatu, ya Anda belajar, Anda kuliah, Anda melayani Tuhan, maka latihlah itu sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan, ya, itu agar menjadi sebuah gaya hidup. Jadi ketika kita menjadikan itu sebagai sebuah gaya hidup, ya,
maka saya yakin ya, apapun yang kita kerjakan semua hasilnya akan terbaik. Sama seperti Habel. Habel ketika dia mempersembahkan buat Tuhan, pasti dia kasih yang terbaik. Begitu. Jadi bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Makanya saya mau bilang, bagaimana anak muda menghadapi tantangan zaman ke depan yang hari ini penuh dengan persaingan, penuh kompetisi yang ketat, maka mereka harus membiasakan, ya, selain punya karakter Kristus yang pertama, yang kedua adalah bagaimana membiasakan pola hidup, ya, gaya hidup mereka yang bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Seperti itu, ya. Anda harus berprestasi di dalam kelas, ya, di dalam kuliah, di dalam apapun yang Anda kerjakan. Anda harus tunjukkan potensi Anda, maksimalkan potensi itu menjadi sebuah prestasi yang terbaik, begitu. Makanya anak Tuhan ketika Anda sekolah, Anda harus mendapatkan nilai terbaik di sekolah. Anda pelayanan, Anda harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dalam keluarga juga begitu. Kepada papa mama kasih yang terbaik dari apa yang Anda miliki, ya. Kepintaran, potensi, semangat, semua harus ditunjukkan yang terbaik. Dan kalau itu sudah kita kerjakan, maka ini juga adalah bagian bagaimana kita memuliakan Kristus lewat kehidupan kita. Ya, ini anak muda harus pahami. Jadi bukan sekedar ya mengikuti perkembangan zaman, ya, cuman mengikuti perkembangan teknologi saja. Walaupun itu penting, tetapi juga harus ingat bahwa teknologi tanpa iman juga nanti kehidupannya bisa saja bisa salah arah, salah jalan, bisa salah langkah. Jadi mari renungkan bahwa selama kita masih muda, kita masih punya potensi, kembangkan potensi itu, bangun potensi itu. Seperti kemarin kita berbicara tentang potensi penuh, maka potensi itu yang harus kita kembangkan, kita tunjukkan. Semua adalah bagian daripada iman kita kepada Tuhan, karena kita memberi yang terbaik dari diri kita, ya, seperti itu. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab memberi hidup mereka yang terbaik buat Tuhan, dan akhirnya bagaimana Tuhan menolong mereka, menyertai mereka, membawa mereka dari kesuksesan demi kesuksesan yang lain, ya. Jadi seperti itu, ya. Wah, Aiko Ini luar biasa ya. sangat membangun sekali. Asik, ini. sangat membangun Betul, sekali ya. betul. Jadi intinya kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Betul. Di sekolah kayak Betul. Aiko juga ya, Aiko dimanapun kita berada, anak muda harus Iya. jadi apa ya, kalau boleh bilang Karakter Kristus. ya, karakter milik karakter Kristus. Betul. Nyambung seperti episode yang minggu lalu teman-teman ya, gitu, potensi hidup dalam potensi penuh itu luar biasa ya. Dua episode ini tuh luar biasa ya, Aiko ya, Oh, obsesi betul, kita ya, Aiko ya. Betul, Wah. betul. Oke, lanjut lagi nih Aiko nih. Kita Ya, lagi ini apalagi nih? bahas nih. Tadi kan ada ya, Hmm. Pastor Dedi berbicara tentang banyak ayat Alkitab Iya. gitu. Sudah mention beberapa ayat Alkitab. Nah, untuk ayat Alkitab tentang iman ini nih, Pastor Dedi, kira-kira ayat favorit apa sih kalau tentang iman itu? Nah, ini dia, ini pertanyaan bagus dari Aiko nih. Tentunya sebagai hamba Tuhan juga, tentunya kita ya, nggak cuma hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti kita punya ayat-ayat yang memberikan kepada kita satu kekuatan, ya, ayat pegangan kita, ayat favorit kita begitu. Ya, saya berharap juga teman-teman, adik-adik, saudara-saudara semua yang menyaksikan acara obsesi ini, Anda juga harus punya ayat-ayat yang memberikan motivasi yang kuat begitu ya di dalam diri Anda. Ya, berkaitan dengan pengalaman Anda, berkaitan dengan kesaksian Anda, berkaitan dengan Tuhan waktu menolong Anda dan sebagainya, ya. Nah, kalau berbicara tentang tadi yang dikatakan oleh Aiko, ayat favorit saya. Nah, kalau saya berbicara soal iman, kalau kita bahas malam hari ini kaitan dengan iman, maka saya itu punya ayat favorit itu dalam Ibrani 11 ayat 11. Ya, Ibrani 11 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebenarnya saya buka ya. Ibrani pasal 11 ayat yang 11. Ibrani 11 ini kan berbicara tentang tokoh-tokoh iman ya, tokoh iman. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ya dikatakan bahwa khususnya di ayat yang ke-11 ya. Karena iman ia, maksudnya siapa ia di sini? Ia di sini Abraham ya. Juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu ya. Walaupun usianya sudah lewat ya, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia ya. Jadi ini berkaitan dengan kisah Abraham. Saya suka dengan kisah ini. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa ini menjadi satu ayat favorit buat saya? Saya renungkan begini. Ya. Abraham dan Sarah itu menikah sekian lama. Hitungannya itu puluhan tahun. Tetapi satu hal, ya, bahwa Abraham dan Sarah, dia membangun pernikahan itu didasari dengan kesetiaan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ya, ketika satu kali Tuhan ada 3 orang tamu yang datang. Salah satunya adalah Tuhan dalam bentuk rupa manusia disebut dengan Teofani. Dia datang dan dia berkata bahwa Abraham tahun depan akan melahirkan seorang anak. Kita lihat ada 2 respon yang ditunjukkan. Abraham taat dan percaya, sementara Sarah tidak percaya. Ya. Kita lihat di sini ada 2 sisi perbedaan bagaimana meresponi
Tuhan ya, kenyataan Tuhan. Ya, dengan iman Abraham mengatakan bahwa dia percaya tentang hal itu dan Sarah tidak. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya menjadi kenyataan ya. Sampai akhirnya anak yang dinantikan oleh Abraham dan Sarah ini akhirnya Tuhan berikan. Walaupun secara manusia dari sisi Sarah itu tidak mungkin. Makanya seperti yang tertulis di ayat 11 ini, bahwa tidak mungkin karena usianya sudah tua dan tidak mungkin ya istrinya Sarah ini melahirkan. Tetapi ini yang menarik nih teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua ya. Iman itu menembus hal-hal kemustahilan. Jadi iman di dalam Tuhan adalah iman yang menembus batas-batas kemustahilan. Sesuatu yang tidak mungkin. Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kapan bisa terjadi? Pada waktunya Tuhan datang. Nah, waktunya Tuhan berbicara tentang kairosnya Tuhan. Jadi kairosnya Tuhan itu berbicara tentang waktu yang dinantikan pada akhirnya datang juga. Begitu. Jadi saya mau bilang begini. Iman itu berkaitan dengan pengharapan. Iman berkaitan dengan waktunya Tuhan. Ya. Nah, saya mau bilang juga kepada teman-teman semua yang menyaksikan siaran ini, bahwa sekali lagi saya ingatkan, seringkali kita menghadapi pergumulan-pergumulan tantangan itu yang tidak mudah. Seperti penantian dari Abraham dan Sarah ini, puluhan tahun dia menantikan anak, ya sampai akhirnya dia dapat anak. Nah, artinya iman itu ya harus diuji di tengah-tengah pergumulan. Iman itu harus dibuktikan di tengah-tengah tantangan yang harus kita hadapi. Ada ujian di dalamnya, bahkan terkadang juga ada cobaan dari kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari ini? Nah, ini adalah prosesnya. Ada prosesnya. Jadi, bukan sekedar taat saja ya untuk kita mengikut Tuhan, tetapi juga kita perlu waktu kesabaran ya, bahwa pada satu kali Tuhan pasti akan kasih kita yang terbaik. Jadi saya menghimbau khususnya buat anak muda nih ya, supaya ketika kita menghadapi persoalan, masalah, tantangan, harapan belum terwujud ya, jangan kita langsung putar balik, kita tinggalkan Tuhan kemudian kita menyerah. Jangan. Kita belajar dari Abraham yang tetap setia menantikan janjinya Tuhan. Nah, kita sering dengar nyanyi pujian kan di gereja, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan kemudian juga kita dengar ada banyak pujian-pujian yang mengagungkan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang menepati janjinya, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, jadi saya bilang ayat favorit saya ini, ya. Saya bagaimana mengikuti kehidupan daripada Abraham, ya, sampai dengan Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham dan Sarah. Makanya saya melihat bahwa ini adalah bagian daripada proses iman. Ya, saya belajar daripada ini bahwa sabarlah untuk kita menantikan waktu yang terbaik dari Tuhan. Jadi iman yang kokoh, iman yang kuat adalah iman yang kita taruh di Tuhan, ya, pengharapan kita taruh kepada Tuhan, kemudian dengan taat, dengan setia, dengan kesabaran kita menjalaninya, seperti itu, ya. Jadi jangan mudah untuk kita kecewa, untuk kita mudah marah, bahkan untuk kita mudah untuk meninggalkan Tuhan. Ya, seperti itu ya. Ibrani 11 ayat 11 tuh teman-teman. Ibrani 11 ayat 11. Luar biasa itu yang makin luar biasa. Semangat ya. Boleh Pastor Dedi Semakin boleh panas. Oh ngasih. iya, ini saya minum dulu Iya. ya. Saya minum dulu ya. Eko saya minum ya. Iya, supaya nggak kering. Oke, pasti ketika kita berbicara soal iman itu Ya. akan ada banyak sekali yang dikupas tuntas ya Pastor Betul, Dedi ya. betul. Apalagi untuk anak muda. Kembali kita aku mau tanya gitu Pastor Dedi. Ya. Sebagai anak muda untuk menjaga iman kita itu tetap kokoh gitu Ya. loh. Istilahnya ya kayak tadi sebenarnya udah sedikit Ya, disinggung gitu ya sama disinggung, Pastor Dedi ya, gitu ya. supaya kita nggak ya menyerong ke kiri Ya. ke kanan gitu Betul, ya. betul. Tapi sebagai anak muda Kristen yang benar-benar harus dijaga supaya benar-benar iman kita Ya. tuh tetap Tapi kokoh itu apa sih? Itu sesuai banget sih. Ya. Karena kita anak muda tuh banyak kayak ikut teman gitu, Ya, bagi temennya betul, yang iya. masih Betul. belum percaya Tuhan. Betul, gitu. betul. Jadi kadang kita Hmm. diguncang imannya di Betul. situ. Bagaimana menurut Pastor Dedi? Iya, jadi gini, Eca sama Aiko ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, anak muda harus ingat bahwa di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata bahwa apa? Pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Ya. Bagaimana Anda bisa menjaga iman Anda? Anda harus bergaul dengan orang yang tepat. Jadi Anda harus melihat Anda harus ada di komunitas yang mana, ya. Siapa teman-teman Anda, ya. Bagaimana perilaku mereka? Bagaimana sikap mereka? Yang terlebih-lebih
saya menghimbau supaya Anda ada di komunitas di dalam iman yang sama. Ya. Supaya apa? Supaya iman Anda tetap terpelihara, terjaga dengan baik. Jadi gini, ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang maaf ya, yang dalam tanda petik ya, kurang baik ya, negatif ya, perilakunya kurang sopan ya, kurang menyenangkan orang lain ya, brutal dan sebagainya, maka itu bukan tempat kita, itu bukan komunitas kita. Maka kita harus ada di komunitas yang dimana di dalamnya kita di sana misalkan kita ada banyak berbicara tentang Tuhan, kita ada sama-sama membangun ibadah di sana, kemudian ada sharing, kesaksian, saling menguatkan begitu ya. Nah, ini komunitas yang benar. Jadi kalau Anda sebagai anak muda, Anda mau menjaga iman supaya iman Anda ini tidak melenceng, maka Anda harus ada di dalam komunitas yang benar ya. Hindari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, bisa di sekolah, bisa di lingkungan tempat tinggal Anda, juga hati-hati bersosmed. Ya, Anda harus bijak bersosmed karena teman Anda itu bukan hanya ada yang Anda lihat, ya, ada juga di dalam dunia maya, ada teman-teman baru yang mungkin Anda kenal lewat Facebook, Instagram, Pet dan sebagainya, ya. Nah, ini sangat penting untuk kita mensortir, untuk kita memfilter, ya, teman-teman mana yang baik begitu. Terus begini, Cak, kalau misalkan kita lihat ada teman kita yang maaf, ya, kehidupannya dalam arti kata belum percaya Tuhan, ya. Nah, bagaimana respon kita? Respon kita tetap kita boleh kenal, ya, boleh dia menjadi sahabat, tetapi juga kita jangan lupa untuk kita doakan, untuk kita juga berikan nasihat, masukan seperti itu. Tetapi untuk kita bergaul dekat dan masuk ke dalam kehidupan mereka, kelompok dengan komunitas mereka, itu jangan ya. Karena gini, kalau kita lihat kembali ke Alkitab dikatakan bahwa sebaik-baiknya anak, ya, sebaik-baiknya anak muda, ketika dia ada bergaul di komunitas yang salah, pasti akan kebawa juga, begitu. Artinya gini, Eca sama Eko harus tahu bahwa salah satu hal yang buruk itu lebih kuat dari hal-hal yang baik. Jadi anak yang baik bisa saja kebawa ke hal-hal yang tidak baik ketika ada di komunitas yang salah. Jadi ini sangat berbahaya. Nah, bagaimana komunitas anak Tuhan melihat komunitas yang ini? Tetap doakan, rangkul, ya, minta hikmat daripada Tuhan. Juga jangan dibenci, jangan dijauhi, ya, jangan diejek dan sebagainya. Tapi bagaimana kita minta hikmat daripada Tuhan supaya kita bisa merangkul mereka juga. Belajar loh, anak Tuhan, Anda garam dan terang. Anak-anak muda, Anda harus hidup berdampak. Ya, dalam perilaku Anda harus beda dengan mereka. Ya, mereka suka merokok, Anda tidak boleh merokok. Mereka suka pergi ke diskotik, suka dugem dan sebagainya, Anda tidak boleh dugem, begitu. Nah, Anda harus kasih contoh. Tetapi tidak kasih contoh dalam perbuatan saja. Di dalam yang lain juga, Cak. Misalkan di dalam perkataan, cara ngomongnya anak Tuhan juga harus kelihatan positif, baik, supaya dia melihat, kok dia beda ya dengan aku ya. Maksudnya saya ini, misalkan saya ada komunitas yang tidak baik. Saya melihat Eca dan Aiko kok beda ya begitu ya. Sehingga timbul sebuah pertanyaan dalam diri dia. Kok dia baik ya? Kok dia bisa seperti ini ya? Kenapa ya begitu? Nah, ada sesuatu yang akhirnya dia nilai. Ada sesuatu yang dia amatin. Pada akhirnya ketika dia lihat, dia nilai dan dia amati, dia pengen tahu. Nah, inilah kesempatan Aiko dan Eca untuk menyampaikan. Kenapa saya berbeda? Karena saya hidup di dalam Tuhan. Karena saya anak Tuhan. Karena saya mencintai Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Nah, jadi seperti itu, Cak. Itu yang pertama nih, Om Deddy kasih tahu ya. Yang kedua adalah Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25 ini artinya apa? Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan lupa jaga pergaulannya baik, sudah betul. Tapi jangan lupa juga enggak boleh malas ibadah, Cak. Jangan sampai udah, waduh, ini saya udah jaga pergaulan nih. Aduh, dalam nama Yesus Tuhan, aku tolak semua ajakan-ajakan teman yang tidak baik. Betul, bagus. Tapi ibadahnya nggak rajin. Saatnya mama papa pergi aja ke gereja, aduh mah males nih, aduh mah capek, mantar aja mah siang aja nanti, atau nanti aja sore. Kan biasanya begitu, aduh asik, entar nih mah ada acara bagus nih mah, ada film ini bagus nih mah, entar aduh mah ada pertandingan sepak bola nih, entar jam segini mah nanti dulu dah pergi ke gerejanya. Akhirnya apa? Ibadahnya jadi malas. Nah, jangan sekali-kali dibiasakan ya, ibadah itu malas. Sekali dibiasakan, itu akan menjadi satu kebiasaan. Jadi saya mau bilang, ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kapan dia berkenan ditemui? Ya sekarang, begitu. Cari Tuhan pada waktu masa muda. Belajar dari Daud, ya, belajar dari Yusuf, belajar dari Daniel, tokoh-tokoh muda yang hidupnya sukses disertai Tuhan. Ketika dia mengasihi Tuhan, oh Tuhan lebih mengasihi lagi. Makanya Tuhan tahu disediakan masa depan terbaik. Siapa yang kira Daud jadi gembala domba tiba-tiba menjadi satu raja besar sampai hari ini loh di Israel. Bintang Daud itu dipakai menjadi lambang negara Israel. Saudara, dimulai dari mana? Ketika dia mulai mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran.
dan akhirnya Tuhan lihat, wah ini anak yang luar biasa. Apakah Tuhan kasih sesuatu yang tidak baik? Tidak mungkin. Pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Oh, Bapak kita Bapak yang maha baik kok. Ya, begitu. Nah, jadi jangan lupa nih, jangan malas ibadah. Ya, dengar ya. Jangan malas ibadah. Ya, ambil kesempatan untuk Anda melayani dari masa muda. Anda tidak akan pernah rugi. Ya, ketika Anda masa muda Anda melayani Tuhan, wow, dahsyat, keren banget. Ya, jadi itu aja. Luar biasa banget Aiko ya. Banyak poin-poin yang menurut saya pribadi itu pasti menjadi berkat juga buat teman-teman yang menyaksikan obsesi pada malam hari ini Aiko ya. Dan Aiko sampai terpana gitu ya, Aiko nggak bisa berkata-kata ya. Ini mungkin memang ya, karena mungkin Aiko lagi di fase remaja-remaja gitu ya Om. Jadi apalagi kan waktunya, kalau kata istilah zaman sekarang, cari jati diri, passionnya gitu. Jadi sampai kadang kelewatan batas gitu mungkin ya. Jadi, nah memang kalau secara teori kan ya tetap harus beriman gitu ya Om. Nah sekarang nih, Aiko mau nanya nih, kita mau nanya tentang langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan supaya kita tuh tetap beriman di lingkungan, entah itu sekolah kita, entah itu tempat kerja atau tempat kampus dan sebagainya. Jadi supaya kita tahu gitu apa yang harus kita lakuin, tetap mempertahankan iman. Betul. Betul. Ya, jadi gini. Ini beruang aja kalau Eca ada yang lihat dia baca Alkitab nih. Ya benar. Ya. Jadi dia baca Alkitab. Ya, jangan sampai beruang lebih diberkati daripada kita nih, gitu ya. Ini analogi aja. Gitu ya. Ya, jadi begini. Bagaimana caranya kita untuk kita tuh di lingkungan kita bukan cuma jadi berkat, tapi kita bisa jadi teladan, jadi contoh yang baik ya begitu ya. Yang pertama saya mau bilang begini ya, ini kita dapatkan sebenarnya juga dari didikan orang tua di rumah ya. Bagaimana kita bersikap ya, sesuatu yang kita sikapnya baik di rumah pasti keluarnya juga baik begitu. Nah, jadi saya mau bilang kalau misalkan orang tua nasehatin anak-anak muda khususnya Eca sama Mama ini, jangan dibantah. Ya, jangan merasa oh mama papa ketinggalan, kita kan anak muda zaman sekarang kuno jadul ya, jangan begitu ya. Pasti orang tua lebih tahu, karena orang tua itu pasti nggak mau anaknya itu salah langkah ya salah langkah. Nah jadi ketika mama papa kasih masukan, kasih penilaian, dan itu pasti masukan dan penilaian yang terbaik. Saya mau bilang ya, responi dengan baik ya, responi dengan baik. Nah yang kedua ya, kalau kita baik, hormat sama orang tua, ya, kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik kita di luar juga, kita juga akan hormat sama orang tua. Nah, bagaimana caranya kita dalam hal lain juga kita menjadi baik, ya? Jangan lupa untuk kita berdoa setiap hari. Berdoa, baca firman, itu jangan lupa, ya. Renungan-renungan sekarang ini kan banyak nih kita dapetin, ya, lewat WA, ya, lewat Facebook, lewat yang lain. Jangan lupa dibaca. Jangan cuma sekedar kita, karena gini, setiap renungan yang masuk yang ke WA kita itu adalah bagian daripada Tuhan berbicara kepada kita lewat hamba-hamba Tuhan yang apa namanya, yang mengenal kita begitu. Mari kita baca, kita renungkan firman Tuhan apa yang hari ini saya dapatkan. Sementara hari ini saya mau kuliah misalkan, Tuhan saya mau kuliah hari ini, dari firman Tuhan ini apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Ya, kita berdoa dong. Jadi kita tahu, Tuhan akan berikan kita hikmat, begitu. Nah, dengan cara itulah, makanya kita akan berperilaku dengan baik. Kenapa? Karena kita memulainya segala sesuatu itu dengan kita memanggil dan menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, jadi itu Aiko sama Eca. Ya, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman. Dan itu setiap hari menjadi sebuah kegiatan rutin buat kita. Ya, intinya tetap balik lagi peran serta orang tua juga. Oh iya, makanya orang tua itu penting ya. Jadi orang tua itu penting. Apalagi kehidupan modern zaman sekarang ya. Teknologi begitu canggih, kehidupan juga sekarang hari-hari ini juga banyak tantangan. Apakah tetap mempertahankan iman setia sampai garis akhir, atau justru pada akhir-akhirnya tidak sedikit anak-anak Tuhan yang akhirnya menyimpang. Ya, seperti Yosua diperintahkan oleh Tuhan, ya, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya lurus saja, ikutin aja jalannya Tuhan. Kan jalannya Tuhan itu lurus kan. Begitu, walaupun jalannya mungkin sempit, walaupun jalannya tidak seenak jalan yang lebar, tetapi tetap di ujung kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita mendapatkan sukacita, kebahagiaan yang besar. Gitu. Nah, ini saya mau nanya satu pertanyaan yang pasti saya percaya buat teman-teman sekalian juga sependapat nih. Ya. Apakah kalau kita rajin ke gereja,
rajin baca Alkitab. Ya. Gitu ya, rajin mungkin mendengarkan lagu-lagu rohani, mendengarkan renungan-renungan, itu menjamin iman kita tuh nggak akan goyah sebagai anak Tuhan. Ya. Oke, ini pertanyaan bagus juga ya, bagus sekali. Kita sudah rajin nih, baca firman, ibadah sudah rajin. Apakah menjamin apa tadi maksudnya? Supaya iman kita tuh nggak goyah. Nggak Jadi goyah. tetap Ya. Apakah menjamin? Tergantung kita meresponin firman. Ya. Bagaimana kita meresponi firman? Kalau kita sekedar hanya membaca seperti kita membaca berita, ya, tanpa kita simpan di dalam hati, ya itu akan hangus seperti itu aja. Kita nggak mendapatkan kekuatan. Saya gini ibaratkan ya, Cak, ya, perumpamaan nih, ya. Kalau Eca lihat gedung yang di samping depan ini, itu kan gedungnya bagus ya, gedungnya bagus ya. Yang kita lihat yang mananya, Cak? Yang kita lihat kan pasti gedungnya, bangunannya, wih bagus ya. Kacanya bagus, bentuk bangunannya bagus, wah modelnya pokoknya bagus. Yang kita nilai adalah sesuatu yang kelihatan. Tetapi bangunan ini tidak bisa berdiri kalau dia tidak punya fondasi. Ya, nah fondasi ini adalah iman. Nah, tapi lihat siapa yang dipuji? Kebanyakan kan bangunannya, fondasinya tidak. Padahal bangunan ini yang menahan, fondasi ini yang menahan bangunan itu. Jadi saya mau bilang begini, Cak, ya. Kita, Cak, kehidupan kekristenan itu kita bukan untuk dipuji orang, bukan. Tetapi kita bagaimana kita bisa menahan apa? Bangunan yang kokoh ini. Maksudnya diri kita, ya bangunan yang kokoh ini. Nah, kalau kita menjadikan iman itu hanya sekedar ya pengetahuan saja, kita tidak pernah nyimpan di hati, saya mau jamin, Cak, saya jamin nih, ya. Kita bisa saja, walaupun ini saya tidak harapkan, ya tidak harapkan. Tetapi ini bisa terjadi bahwa satu kali, ya, kita akan bosan ibadah. Kita akan malas baca firman Tuhan. Bahkan pada akhirnya kita bisa saja salah melangkah, salah bergaul. Jadi begitu. Jadi kalau firman Tuhan yang kita baca bukan hanya kita baca sekedar seperti buku-buku cerita, berita dan sebagainya, bukan. Tetapi harus direnungkan, dimaknai dan dimiliki. Jadi seperti itu. Contoh ketika orang jatuh cinta, ya, orang jatuh cinta itu punya keinginan untuk setiap hari ketemu. Begitu kan? Reca kalau jatuh cinta kan begitu tuh. Nanti Aiko juga begitu kan. Setiap hari pengen ketemu. Aduh, rindu banget. Rindu. Nah, bisa gak? Bisa gak sekarang? Ya nanti gitu. Nanti. Ya. Punya pasti. Nah, bisa gak kita memiliki itu? Ya kita bilang, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Begitu kan. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan Yesus? Ya miliki dia, begitu. Jadi simpan dia di dalam hidup kita, simpan dia menjadi sesuatu yang berharga dalam diri kita. Nah, dari situlah ketika kita mencintai Tuhan, kita mengasihi kekasih kita nih, ya, maka saya yakin kita tidak mungkin menjadi orang yang mengingkari atau mengkhianati. Jadi seperti itu. Jadi intinya, Cak, bagaimana supaya kita tidak terpleset, kita tidak nyimpang, baca firman Tuhan setiap hari, direnungkan, disimpan dan miliki, seperti itu. Nggak asal lalu begitu. Nggak asal cuma baca begini, dia dapat apa? Waktu dibaca 5 menit aja udah lupa. Iya, begitu. Dan tidak menjadikan itu sesuatu yang berharga. Gimana begitu kan? Kalau menjadikan sesuatu yang berharga, misalkan ini saya suka nih, misalkan ya, saya simpan ini. Kenapa saya simpan? Saya jaga ini karena saya suka, begitu. Nah, itu dia. Nah, kembali ke Mazmur pasal 1. Ya, begitu kan. Intinya benar-benar memberkati kita ya, Eko ya. Kita sebenarnya sering, mungkin ya untuk topik iman ini mungkin sering banget teman-teman obsesi sekalian sering dengar khotbahnya juga ya. Cuman mungkin melalui acara ini tuh kita pengen menyampaikan, mengemas dengan satu yang baru gitu, dimana kita juga bisa men-sharingkan. Dan saya akan percaya episode malam ini juga pastinya sangat memberkati teman-teman sekalian. Amin. Ya. Oke, terakhir nih Eko nih. Ada yang mau disampaikan ke Pastor Dedi nih. Oke, iya, terakhir nih buat Pastor Dedi nih, kira-kira ada pesan atau apa ajaran untuk anak muda nih kayak kita nih ya, kita semua nih ya, untuk mempertahankan iman kita di zaman now ini ya, zaman sekarang ini. Bagus sekali ya. Iya, terima kasih Eca. Saya bersyukur ya, saya punya kesempatan, pemirsa yang ada di rumah, saya bersyukur sekali saya diberikan kepercayaan, kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol berkaitan dengan iman ya, walaupun waktu terbatas, tetapi satu hal yang harus kita renungkan bersama, termasuk saya. Kalau Yesus saja mau mati ya untuk kita ya, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, Dia rela gantikan kita semua, Dia naik ke atas kayu salib, korbankan dirinya untuk menebus kita yang seharusnya kita binasa, kita diselamatkan. Ya, kalau Tuhan Yesus saja Dia melakukan itu buat kita,
seharusnya kita juga begitu, Cak. Kita mau setia sampai garis akhir kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil, sampai kita kembali lagi kepada Tuhan. Nah, memang selama kita hidup di dalam dunia ini tidak mudah. Tetapi yakin dan percaya bahwa setiap diri kita, ya, ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tidak mungkin kita dicobai atau selama kita hidup di dalam dunia ini, proses kehidupan yang kita jalani yang begitu berat, ya, kita ditinggal oleh Tuhan sendiri. Tidak. Dia akan menyertai kita dan dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia tidak pernah biarkan kita terjatuh. Ketika kita mau jatuh, dia akan menopang supaya kita tidak jatuh. Tangan Tuhan itu menolong. Jadi intinya bagaimana kita bisa ingat pengorbanan Yesus buat kita. Maka kita bisa jaga iman kita untuk kita sekali Yesus tetap Yesus. Di satu hari kemudian kita akan tinggalkan kita dunia ini, ya, sebagai pemenang iman. Banget ya malam hari ini, Eko, ya. Sangat luar biasa, ini sangat membuat saya sangat membuat saya terharu, diberkati. Iya. Ya, pastinya ada beberapa poin yang membuat kita juga jadi lebih ini lagi ya tentang iman ya, Eko. Iya, jadi lebih apa ya, pengertiannya tuh lebih dibukakan lagi. Iya. Jadi buat teman-teman Obsesi, terima kasih juga untuk Pastor Dedi kesediaannya Terima kasih, malam hari. Eca, Aiko, luar biasa ya hari ini ya. Luar biasa. Ya, pastinya kita juga akan menantikan lagi kedatangan Pastor Dedi nanti di Siap. Obsesi selanjutnya. Dengan senang hati. Ya. Oke, buat teman-teman. Makanya subscribe kalau iya. mau lihat Om Deddy lagi. Nah, buat teman-teman semuanya, YouTube. jangan lupa untuk menyaksikan acara Obsesi di mana, Eko? Di mana ya? Di YouTube Channel GBI Intro. Subscribe Jangan yang mana merah. Yes, subscribe dan juga like dan Sampai juga komen gitu. Nah, kita akan selalu hadir teman-teman semuanya setiap Rabu jam 7 malam ya. Betul. Pastinya juga dengan bintang tamu dan topik-topik menarik lainnya. Benar nggak, Eko? Betul. Makanya subscribe. Jangan lupa subscribe. Jadi biar nggak ketinggalan infonya, beritanya. Boleh juga disebarluaskan ke teman-teman sekalian yang menyaksikan episode Obsesi. Jangan lupa di saudara semuanya di-share. Kalau ini memberkati buat kalian, jangan lupa juga kalian bagikan juga untuk teman-teman dan kalian semuanya. Bisa di-mention juga di Instagram. Ya, di mana tuh Instagram kita, Eko? @GBI Intro. Nah, tentunya kita nggak cuma ada sosial media. Kita juga ada gereja. Betul. Eko. Setiap hari Minggu pastinya ya. Iya, pastinya. Di mana tuh, Eko? Di GBI Intro ya pastinya. Ya, tapi di letaknya di Intro mana? Di Intro Jazz Cafe BSD. Itu letaknya di Sunburst, tepatnya di sebelah McD, teman-teman. Ya, kalau di Google Maps juga udah ada. Jadi setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jam 9. Jam 8. Ya jam 9, sorry, jam 9 pagi, teman-teman. Nah, kalian juga bisa ketemu nanti dengan Pastor Dedi juga ya, di sana juga pasti ada gitu, ketemu, juga ya. ada juga teman-teman yang lainnya. Ada saya. Ada Iko juga tentunya. Ini diimpor langsung dari Thailand. Thailand atau Jepang ya? Dua-duanya. Campur ya. Oke, episode malam ini begitu luar biasa teman-teman sekalian. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menyaksikan Obsesi, obrolan seru soal Iman. pastinya. Kita akan kembali hadir menemani waktu kalian setiap Rabu jam 7 malam. Minggu depan kita ada lagi, Eko ya? Betul, ada di becak tamunya diimpor juga jauh loh. Kita suka ngimpor. Iya, kita suka ngimpor, bukan Biasa. cuma daging sapi doang yang diimpor ya, tapi kita bintang tamunya. Kita impor pastinya untuk memberikan sesuatu untuk teman-teman sekalian yang menyaksikan Obsesi. Betul. Akhir kata, saya Eca dan rekan saya Aiko Cup dan juga Pastor Dedi. Malam hari ini kita mau pamit undur diri teman-teman. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel YouTube GBI Intro, like dan komen juga teman-teman kalau kalian merasa terberkati. Dan sampai jumpa minggu depan. Halo. Dadah, Salam obsesi. Salam obsesi. Tadi berkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan.